Desa hutan merupakan desa yang berlokasi di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Salah satu contoh dari desa hutan adalah Desa Banaran. Desa Banaran merupakan desa yang terletak di Kecamatan Lain, Kabupaten Gunung Kidul, yang sangat berdekatan dengan hutan Wanagama. Desa Banaran dapat ditempuh selama kurang lebih 1 jam 10 menit dengan jarak kurang lebih sejauh 40 km dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun, salah satu permasalahan di Desa Banaran adalah sebesar 57,66% ibu-ibu di sana berpendidikan rendah atau bahkan tidak bersekolah, di mana mata pencaharian dominan masyarakatnya adalah petani. Berdasarkan data yang dikutip dari website Desa Banaran, juga terdapat 2 dari 4 warga Banaran berpendidikan sekolah dasar serta tidak bekerja. Selain itu, juga diketahui sebesar 51,37% rata-rata pekerjaan ibu-ibu adalah ibu rumah tangga yang kurang produktif. Kondisi geografis khas Gunung Kidul yang kering dan sedikit berbukit dengan sawah tak ada hujannya juga memperparah keadaan masyarakat pada saat musim kemarau karena lahannya yang tidak subur, tidak mendukung untuk dilakukan kegiatan penanaman tanaman pangan yang produktif. Namun, terdapat potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pekarangan rumah yang luas, lokasi desa yang berdekatan dengan hutan Wanagama, serta ibu-ibu sebagai sumber daya manusia yang berpotensi diberdayakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Gohani hadir memberikan konsep pemberdayaan perempuan desa hutan Banaran dengan tujuan mengoptimalkan potensi pekarangan yang ada dengan tanaman pakan, potensial lebah kelanceng, dan meningkatkan kapasitas ibu-ibu dalam membudidayakan kelanceng secara berkelanjutan. Lebah trigona atau lebah kelanceng adalah lebah penghasil madu berukuran kecil yang tidak menyengat sehingga aman untuk dibudidayakan oleh ibu-ibu. Selain itu, kelanceng adalah lebah yang tidak agresif, memiliki madu yang khas, mudah diternakan, mudah ditemukan di hutan, dan memiliki daya tahan hidup yang lebih lama. Sumber pakan mudah didapat, lebih tahan terhadap cuaca, dan kemungkinan kabur dari stup yang kecil. Lebah yang akan digunakan ini adalah lebah berjenis Trigona leviceps karena memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Ada beberapa produk dari lebah kelanceng, diantaranya adalah bee pollen, propolis, dan madu. Untuk pakan lebah kelanceng sendiri sangat mudah dijumpai dan jenisnya pun sangat beragam. Salah satu contoh pakan potensialnya adalah bunga matahari, bunga dari pohon buah-buahan seperti pohon mangga, pohon jambu air, bunga air mata pengantin, bunga pohon akasia, dan masih banyak lagi. Namun, pakan potensial yang sering dibudidayakan karena dapat berbunga sepanjang tahun dan tahan terhadap musim kemarau adalah bunga air mata pengantin. Kelanceng mampu memproduksi madu berwarna hitam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga memiliki banyak peminat. Sayangnya, masih jarang warga yang membudidayakan karena dianggap sulit dan kalah populer dengan madu biasa. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, tim kami merumuskan sebuah konsep pemberdayaan yang harapannya mampu diterapkan oleh ibu-ibu desa Banaran melalui beberapa konsep metode pelaksanaan yang akan dilakukan. Perumusan metode pelaksanaan konsep pemberdayaan Gohani dimulai pada tahap perencanaan bersama tim dengan dosen pembimbing melalui diskusi dalam jaringan. Konsep pelaksanaan program berikutnya dibagi menjadi tahapan pembentukan konsep pengorganisasian, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok menjadi 2 kelompok kecil beranggotakan 5 orang. Di dalamnya terdapat koordinator umum yang mengkoordinasikan proses pengamatan dan pengembangan budidaya kelanjeng. Kemudian terdapat koord penanaman yang berfokus pada koordinasi penanaman tanaman pakan di lahan pekarangan. Dan pada jangka menengah nantinya akan terdapat konsep pengorganisasian, yaitu dibentuknya koord bidang pemanenan, pengemasan, pemasaran produk, dan koord training of trainer. Tahapan pelaksanaan terdiri dari kegiatan pembuatan video, pembuatan modul, dan transfer informasi konsep program dalam modul bersama mitra. Pembuatan video dilakukan dengan desain animasi melalui aplikasi SAI dan After Effects, kemudian ditambahkan background, royalty free, dan rekaman narasi dari tim. Tahapan selanjutnya adalah memberikan informasi konsep program yang ada di dalam modul yang berisi mengenai tata cara budidaya lebah kelanceng, daftar pakan potensial, dan cara penanamannya, serta cara pemanenan, pengemasan, dan pemasaran produk.
Konsep program pemberdayaan perempuan Desa Banaran melalui budidaya lebah tanpa sengat ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas perempuan melakukan budidaya kelanceng dan mengoptimalkan potensi pekarangan rumah dengan tanaman pakan lebah potensial. Demikian pemaparan mengenai Gohani, pemberdayaan ibu-ibu Desa Banaran dengan budidaya lebah tanpa sengat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.